Bab 1080. Menggantikan aku. Terlebih dulu kirimkan kabar dalam slip giok ini ke Laut Kesadaran, kita akan membicarakannya nanti. Erikin tidak bermaksud menjelaskan alasannya. Hafjao mengangguk, mengeluarkan informasi di slip giok, mengirimkannya melewati alisnya memasuki ke dalam Laut Kesadaran. Mengapa informasi teknik kamu begitu besar? Tidak, ini bukan teknik biasa. Melihat kumpulan cahaya besar di Laut Kesadaran, Hafjao cukup terkejut, kemudian memperpadukan diri ke dalam kumpulan cahaya kesadaran sendiri. Tiba-tiba, kesadaran agung menyatu dengan ingatan tentang Hafjao. Dia gemetar hebat, memejamkan mata dan berkeringat di dahinya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya, dia syok, sulit dipercaya. Slip giok macam apa ini? Kenapa yang aku lihat hanya teknik tapi aku merasa telah belajar jurus Tinju Sage? Jurus Tinju Sage adalah salah satu pelatihan mutlak Erikin. Selain dia, belum ada yang pernah berhasil melakukannya. Oleh karena itu, Hafjao hampir tidak percaya. Aku mempelajarinya dengan memasukkan beberapa kerohanian. Silakan dicoba. Erikin tersenyum tipis. Hafjao mengangguk, dia tiba-tiba berdiri, sedikit menyipitkan matanya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, kemudian dia mengeluarkan sebuah pukulan. Cahaya kepalan emas bergetar di kehampaan, melepaskan langit yang penuh cahaya. Bersama dengan slip giokmu, tiba-tiba aku menguasai esensi dari jurus Tinju Sage. Lengan Hafjao gemetar karena syok. Ini benar-benar terjadi. Ya, aku benar-benar membaca slip giok sekali, lalu aku langsung bisa. Kamu coba ini lagi. Erikin mengeluarkan slip giok lainnya. Slip giok ini adalah slip giok terbaik yang diperoleh Erikin dari Kaisar Iblis di wilayah rahasia. Setelah melakukan percobaan oleh Erikin, slip giok ini memiliki tekstur yang baik, tidak hanya dapat menampung banyak informasi, tetapi juga sangat awet. Bukan karena Erikin yang tadinya hanya bisa digunakan sekali kemudian menjadi tidak berguna lagi, menjadi rapuh hingga mudah rusak. Dan setiap slip giok dapat digunakan sebanyak 3-5 kali. Dengan jumlah tersebut, Erikin sudah merasa sangat puas. Kenapa kamu mengajariku semua pelatihan mutlak? Hafjao menatap dengan mata kosong pada slip giok baru ini, ternyata jurus 13 tebasan. Kamu belajar dulu, aku akan memberitahumu nanti. Erikin berkata. Hafjao mengangguk dan memasukkan jurus 13 tebasan ke dalam kerohaniannya. Kali ini, Erikin melemparkan pedang perunggu kepadanya. Hafjao memegang pedang panjang dan langsung menunjukkan jurus 13 tebasan. Yang terakhir ini, kamu juga pelajari. Teknik jejak telapak hijau yang dipelajari dari Sekte Wen Dao juga diteruskan kepada Hafjao. Namun demikian, teknik ini belum sepenuhnya jurus telapak kaisar yang dipraktekkan oleh Erikin. Bagaimanapun, jurus telapak kaisar dihasilkan Erikin melalui status Erikoshi, bila diteruskan pasti akan bermasalah. Namun, teknik Sekte Wen Dao yang diperbaharui tidak lebih lemah dari versi aslinya, lebih cocok untuk dikuasai oleh manusia. Aku telah mempelajari semua teknik rahasia ini. Hafjao melihat tangannya, dan lubang di tanah yang baru saja dibuat oleh teknik telapak tangan, terasa seperti sedang bermimpi. Mungkin karena Hafjao merampas jenazah biksu jahat itu, setelah dia menjadikan tuan, dia tetap setia pada Erikin, bukan berarti menjadi orang bodoh. Hafjao masih mempertahankan banyak sifat bawaan manusia. Misalnya, keinginan untuk teknik dan kehausan akan seni bela diri. Dan dia langsung menguasai banyak skill sihir yang tidak terbayangkan pada masa lalu, di samping membuatnya senang, tapi juga sedikit gugup. Apa sebenarnya yang diinginkan Erikin untuk mempelajari begitu banyak teknik? Hafjao mengangkat kepalanya dan memusatkan perhatian pada Erikin. Daya penalarannya tidak lemah. Setelah mempelajari 3 kitab jurus,
lambat laun dia bisa menebak apa yang dimaksud Erikin. Erikin, apakah kamu ingin aku menyamar menjadi kamu dan menjalankan tugas untuk kamu? Ya benar, aku ingin kamu menjadi pengganti aku. Ini bukan ancaman, tapi aku ingin kamu berakting. Erikin mengangguk, tanpa harus menyembunyikan, mengatakan apa yang dia ingin Hafjao lakukan. Mendengar bahwa Erikin hendak menyelinap ke sekte Wendao, Hafjao sedikit terkejut, namun efek simbol budak beraksi, membuat dia hanya mengingat ada tugas dari Erikin yang harus dia selesaikan dengan baik. Ini beberapa teknik yang berkaitan dengan energi vitalitas dan fisik emas ajaib. Hal-hal ini bukanlah metode pertempuran dan tidak dapat diteruskan kepada kamu melalui slip giok. Jadi untuk beberapa waktu ini kamu tetap tinggal di sini dan mendalaminya dengan cermat. Setelah itu, Erikin dengan dua jari menunjuk di tengah alis Hafjao, sekaligus menyalurkan beberapa reiki murni alam semesta kepadanya. Hafjao kaget dan tidak bisa berkata-kata. Dengan reiki murni alam semesta ini, kamu dapat mempraktekkan pemurnian tubuh, ilmu penguat badan sendiri, dan kamu pasti akan maju dengan pesat. Jurus Tinjusage, jurus 13 tebasan, seni cetak telapak tangan, dan teknik-teknik lainnya. Hafjao merasa bahwa dia mengenali Erikin sebagai tuannya, serta mendapatkan banyak keuntungan dari Erikin juga. Jangan khawatir, Tuan Muda, aku akan belajar secepatnya, berjanji untuk tidak membiarkan sekte Wendao mengetahui strategi kita, apalagi merusak rencana besarmu. Hafjao mengangguk. Hafjao diinstruksikan untuk berlatih dengan ketenangan pikiran, dan Erikin pergi meninggalkan tempat. Dia telah memberitahu Kaisar Iblis Joeri tentang masalah ini sebelumnya, dan akan memenuhi semua kebutuhannya. Meskipun beberapa dari jurus rahasiamu sedikit lebih lemah, tetapi semuanya diberikan kepada anak ini, aku masih merasa sedikit tidak tega. Iblis Fu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara masalah hal ini. Untuk terlihat lebih realistis, pasti akan ada pengorbanan. Selain itu, dia ditanamkan simbol budak oleh aku, dia tidak akan pernah mengkhianati, tidak perlu khawatir tentang itu. Erikin tersenyum. Cendrosun meminta dirinya untuk merebut benda pusaka dari Raja Iblis Wave. Dia tidak bisa berlama-lama tinggal, kalau tidak Cendrosun juga akan mencurigainya. Dan jika dia mulai beraksi maka Yezun dan yang lainnya juga akan mendapat kesempatan untuk mengambil napas sejenak, setidaknya tidak terbunuh oleh mereka. Oleh karena itu, untuk melakukan hal semacam ini, sangatlah penting bagi Hafjao untuk mempelajari teknik secara mandiri. Erikin, aku sudah cukup istirahat. Apa yang harus kulakukan? Sang burung Golden Canary, Yulita Zhu telah sadar kembali, dia mulai berbicara dengan semangat. Meskipun Yulita Zhu lebih tua dari Erikin, menurut umur klan iblis saat ini dia baru berusia 7 atau 8 tahun, makanya dia sangat suka bermain. Ketika dia pergi ke pinggiran pegunungan monster Gunung Iblis, ia hampir mati dan terpaksa membuat kontrak dengan Erikin. Karena itu, mengetahui bahwa Erikin akan meminta sekte Wendao untuk melakukan rencana besar, reaksi Yulita Zhu bukanlah gelisah atau khawatir, tetapi sangat bersemangat, merasakan dirinya mendapatkan sesuatu yang besar. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Erikin tersenyum, dia ingin menyelesaikan masalah Yulita Zhu sebelum meninggalkan kota Kaisar Iblis. Orang ini bangun pada saat yang tepat. Haha, aku tahu kamu tidak akan melupakanku. Yulita Zhu segera terbang keluar dengan semangatnya mendarat di pundaknya. Katakan saja, asalkan aku mengambil tindakan semuanya pasti akan tuntas. Janji Yulita Zhu sambil membentangkan sayapnya. Tugas ini sederhana, tapi sedikit berbahaya. Setelah memberitahu kamu tidak boleh menyalahkanku, kata Erikin tanpa maksud. Tidak apa-apa, aku berani mengambil resiko. Yulita Zhu sangat ceroboh, dia tidak menyadari ada yang salah dengan Erikin. Tetapi sebelum dia selesai berbicara,
Dia melihat Eric Kin mengulurkan tangannya, memukul beberapa reiki di atas kepalanya, dan langsung menuju ke lautan kesadarannya. Eric Kin bajingan. Yulita Zhu merasakan kelopak matanya berat kemudian tertidur. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.